Semangat banget Kak kita hari ini. Kita harus semangat dong. Nah adik-adik apa kabarnya? Pasti masih sehat, masih tetap semangat untuk ikut ibadah online, ibadah minggu pelayanan anak. Nah adik-adik hari ini ada Kak Lana dan Kak Kalah. juga nanti ada guru-guru dari TK Strada yang akan menemani adik-adik untuk ibadah online hari ini. Nah adik-adik siapin dulu hati, pikiran, pakai baju yang rapi, dan juga ajak adenya atau kakaknya untuk ibadah bersama-sama. Nah adik-adik untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga nanti kakak-kakak pelayan yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Kita akan mendengarkan firman, namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, sekarang kami ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, pikiran kami, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga kakak-kakak pelayan kami yang akan membawakan firman, agar apa yang mereka jelaskan dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Pagi adik-adik semua. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap sudah pegang Alkitab dong, karena kita akan membaca dari Hagai. Adik-adik semua tahu Hagai ada di mana? Di Perjanjian Lama. Yuk kita buka yuk. Kita akan membaca dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kak Imel akan bacain ya buat adik-adik semua ya. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Zeltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dan juga panggung boneka yang akan dibawakan oleh guru-guru dari TK Strada Indriasana. Bu Nindi, silakan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan happy, juga bersemangat ya di hari Minggu ini. Hari Minggu ini adik-adik akan sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Juga kita mau tahu apa sih pesan dari firman Tuhan. Tapi hari ini adik-adik akan ditemani oleh ibu guru dari TK Strada Indriasana. Nah, siapa yang sudah tahu TK Strada Indriasana itu di mana? Nanti adik-adik boleh bisik-bisik ke mama dan papa ya. Tanyain TK Strada Indriasana itu di mana. Tempatnya itu dekat sama Mall Pejaten Village. Nanti ditunggu ya main ke TK Strada Indriasana. Nah, hari ini adik-adik, ibu guru dari TK Strada Indriasana akan menyampaikan sebuah cerita. Nanti adik-adik bisa mendengarkan dan mengambil pesannya. Nah, cerita ini adalah cerita dari dua orang sahabat yang bernama Lala dan Benu. Nah, Lala dan Benu ini adalah dua orang yang bersahabat dari mereka TK, dari Taman Kanak-kanak. Nah, mereka tuh sangat dekat adik-adik. Mereka main bersama, belajar bersama. Tapi, walaupun mereka bersahabat, ada yang berbeda nih dari mereka. Nah, Ibu Nindi akan kasih tahu ya bedanya apa. Kalau Lala anaknya sangat ceria adik-adik, senyum, terus happy, penuh dengan sukacita. Tapi kalau Benu, dia sukanya mengeluh. Dia tidak seceria Lala. Dan kalau Lala anaknya rajin sekali. Segala tugas yang diberikan ibu guru, terus mama dan papa, juga kakak layan, dia kerjakan dengan semangat dan senang hati. Tapi kalau Benu dia cenderung untuk malas. Dia tidak semangat untuk mengerjakan tugas. Malah adik-adik tahu, saat diajak untuk sekolah minggu, Benu tidak mau. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya gimana sih Benu dan Lala itu bertemannya, dan seperti apa nanti Benu dan Lala saat diberikan atau
menyambut sebuah tugas. Adik-adik boleh simak dengan happy, senyumnya jangan ketinggalan, dan semangat. Oke, kita lihat ya. Lala, aku mau main ke rumahmu nih. Wah. La, Hai Benu. Kenapa kok pagi-pagi sudah mau main ke rumahku? Nanti sore saja ya. ya, kenapa sore lah? Iya, karena kan hari ini hari Minggu. Jadi paginya aku mau merapikan rumah bersama ayahku. Lalu nanti siang mau beribadah. Memang kamu tidak ikut ibadah? Ah, males. Toh, ibadah juga cuma di rumah saja selama ini. Ya memang benar sih Benu, tetapi kan tetap harus jalan terus. Nanti kalau coronanya sudah pergi, kita juga bisa beribadah di gedung lagi kok. Ah, males. Ih Benu, kamu kok males terus sih? Ayo dong kita beribadah. Oh, atau Benu mau beribadah bersama aku dan ayah di rumahku? Ya? Enggak deh, La. Ya. Aku mau main saja di rumah sendiri. Nanti ikut sekolah minggu dikasih tugas lagi sama kakak layannya. Tugas dari sekolah aja aku sudah bosan. Kamu sih enak, pintar. Jadi mudah mengerjakan tugas-tugasnya. Terus banyak guru dan kakak layan juga yang suka sama kamu. Ih Benu, tidak seperti itu tahu. Kamu tahu nggak kenapa sekarang aku jadi pintar? Dan banyak guru atau kakak layan yang suka sama aku. Ya karena kamu pintar. Ya enggak lah, salah kamu. Aku itu pintar karena suka belajar dan sering latihan. Aku juga sering mengerjakan tugas sehingga nilai aku semakin baik. Lalu banyak guru dan kakak layan yang suka dengan aku. Karena aku juga selalu hadir di kegiatan sekolah minggu. Terus kamu mau tahu lagi nggak rahasianya? Apa? Mau tahu? Apa, La? Karena aku itu setiap hari rajin berdoa kepada Tuhan. Tahu nggak supaya apa Benu? Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai aku dan memberikan aku kepandaian. Ah, memang kamu sudah pintar aja. Beda sama aku. Ih, Benu, kamu tidak ingat? Waktu TK, kamu itu yang paling pintar. Dan kamu juga paling sering dipuji oleh guru dan kakak layan. Karena kamu itu pintar sekali mengenali warna. Dan kamu mewarnainya juga bagus sekali. Lalu kamu tuh juga pintar tahu Benu. Hanya aku gak tahu nih kenapa sekarang kamu jadi malas. Ah, iya ya, La ya. Dulu waktu TK aku lebih sering dipuji dibanding kamu. Ya kan? Sekarang kamu ingat kan kalau kamu tuh dulu juga pintar loh. Terus kenapa sekarang kamu jadi malas? Ayo dong Benu, kita rajin lagi yuk. Kamu berdoa nggak setiap hari ke Tuhan? Doa sih. Iya. Kalau pas mau makan. Ya. Kok pas makan saja sih? Bagaimana Benu kalau mulai sekarang kita rajin yuk berdoa dan belajar supaya kamu semakin pintar. Percaya deh Benu, kamu itu juga pintar kok. Coba deh, kamu itu tidak suka bolos berdoanya. Lalu kamu suka belajar dan mengerjakan tugas. Pasti nilai kamu akan kembali naik lagi, bagus lagi gitu. Oh, begitu ya, La? Iya betul. Termasuk kamu juga harus rajin ikut sekolah minggu. Kan? Tahu nggak kenapa kamu ikut sekolah minggu? Kenapa? Ih, soalnya di sekolah minggu tuh enak banget loh. Karena di sana tuh banyak banget kegiatan yang menarik. Dari kakak layan,
Daripada kamu cuman main handphone saja, mending kita ikut ibadah. Terus nanti kita juga berdoa bersama yuk Benu. Iya, aku mau jadi anak yang pintar lagi, seperti waktu di TK. Iya betul. Ayo Benu, kita rajin lagi berdoa dan ikut ibadah sekolah minggu. Oke lah. Oke, yuk sekarang kita ibadah dulu yuk. Yuk. Nah, adik-adik sudah mendengarkan ceritanya? Ayo, siapa yang tahu? Ada Lala dan juga ada Beno. Siapa kira-kira yang dalam cerita tadi anaknya rajin belajar dan rajin beribadah? Dan siapa yang pemalas, malas belajar dan juga malas beribadah? Nah, kalau kita rajin belajar adik-adik, tentu nilai kita menjadi bagus. Kalau kita rajin beribadah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetapi enak sih kalau cuma santai-santai di rumah, main HP tidak kenal waktu, memang enak. Tetapi apa akibatnya? Nilai kita menjadi jelek. Dan juga Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang malas belajar, malas beribadah. Nah, seperti Lala dalam cerita tadi, Lala itu anaknya rajin belajar dan juga rajin beribadah. Lala selalu mengandalkan Tuhan, sehingga nilainya bagus. Dan karena Lala nilainya bagus, maka Bapak dan Mama bangga dengan Lala. Kakak Layan, juga ibu guru, bapak guru di sekolah juga senang dengan Lala. Apalagi teman-temannya selalu mau bermain dengan Lala. Nah, dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, Nabi Hagai juga mengingatkan, meminta kepada orang-orang Israel untuk segera membangun rumah ibadahnya untuk mereka beribadah. Karena kalau orang yang rajin beribadah, dalam hidupnya selalu diberkati Tuhan. Berkatnya selalu melimpah dan hidupnya akan bahagia. Nah, adik-adik, jangan lupa walaupun masih belajar di rumah, ibadah di rumah, tetap ingat ya protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Oke. Oke adik-adik, tadi sudah dengar cerita melalui panggung boneka dan juga penekanan dari Ibu Patris. Nah, jadi adik-adik jangan lupa adik-adik andalkan selalu Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa ketika adik-adik melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, ataupun ketika adik-adik semua bermain, selalu ingat Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik bermainnya rebut-rebutan sama temannya, itu tidak mengandalkan Tuhan adik-adik semua gitu kan. Ingat perintah Tuhan bahwa kita tidak boleh ribut, tidak boleh berantem. Dan juga terutama nih adik-adik yang PJJ, yang mungkin melakukan Zoom gitu kan, yang sudah bosan, lelah gitu kan ya. Ingat ketika adik-adik mau melakukan PJJ-nya sambil main-main, ingat bahwa Tuhan Yesus ingin adik-adik melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik dalam belajar bagaimana? Fokus, konsentrasi dalam belajar. Jadi selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa
adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Semua sikap berdoa yang baik, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara Indonesia Tuhan, dan berkatilah Pak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia. Dan berkatilah kita semua Tuhan, supaya kami sehat-sehat. Dan berkati kami supaya corona ini cepat berlalu dan kami bisa ibadah di gereja dan bersekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati mama papa kami. Tuhan, berikanlah kesehatan dan rezeki. Tuhan, berkati teman-teman Awas yang ada di rumah supaya mereka sehat dan mereka bisa pintar dalam pelajaran di rumah aja. Tuhan, berkati Bapak Pendeta kami dan Ibu Pendeta kami. Tuhan, berkati gereja GPIB. Tuhan, berikan kesehatan untuk kakak pelayan kami. Haleluya. Ya Tuhan, inilah doa anak-anakmu ini, biarlah Tuhan mau mendengarkan, dan terima kasih ya Tuhan atas ibadah hari ini. Kami tutup ibadah ini di doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya ditaruh di celengan yang udah kalian buat minggu lalu. Nah, bagi adik-adik yang belum membuat celengan, bisa dibuat ya nanti setelah ibadah, lalu dimasukkan ke celengan yang baru adik-adik buat. Saatnya kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu persembahan yang berkenan. Hari ini ku bawa persembahan bagi Tuhan, bukan jumlah yang penting, tapi hati yang Dia perlu. Tuhan ajari aku mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Sekali lagi ya. Hari ini ku bawa persembahan bagi Tuhan, bukan jumlah yang penting, tapi hati yang Dia perlu. Tuhan ajari aku mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Mari kita mendoakan persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan-Mu ini biar berguna bagi pelayanan kesaksian untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik semua kan sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca Alkitab. Selalu ingat, utamakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik ya Kak Sani ya. Iya, karena kita sudah belajar mengenai kisah dari Nabi Hagai yang menasehati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Betul, jadi jangan lupa untuk berdoa,
baca Alkitab. baca Alkitab, dan apapun yang adik-adik lakukan, baik itu PJJ, bermain, selalu ingat perintah Tuhan Yesus dan andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik Betul semua. sekali. Nah sekarang kita mau mendengarkan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Kalana, tanganku hendak kupakai. Kalana. Kalana. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Sekali lagi. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Semua sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas ibadah ini. Kami sudah belajar ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan rajin berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Sekarang kami akan mengakhirinya. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Dadah.